Berikut adalah video drama tentang etika taat hukum. Dari rekapan pembayaran pajak di tahun 2022, ada satu orang yang belum terverifikasi atau belum membayar pembayaran pajak bangunan, yaitu Ibu Laura Lina Aprianti. Nah, Ibu Laura Lina Aprianti ini belum terverifikasi untuk pembayaran pajak bangunan. Bagaimana kita langsung datengin kediaman beliau agar kita perjelas dan sekalian kita membawa surat segel. Oke, bisa. Karena ini sudah terlalu lama dari batas waktu yang sudah ditetapkan. Benar-benar. Nah, kita langsung saja ke kediaman beliau saja. Berarti ini Ibu Laura yang belum terverifikasi. Iya. Permisi, Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? dengan Ibu Laura. Bukan. Minta tolong untuk dipanggilkan Ibu Lauranya. Ada kepentingan apa ya Pak? Kita ada kepentingan perihal pembayaran pajak bangunan. Oh iya Pak, tunggu sebentar Pak, duduk dulu. Oke, terima kasih. Bu, Ya, siapa? ada yang nyari Bu. Siapa ya? Katanya dari petugas pajak. Oh iya, tunggu sebentar ya. Ada apa ya? Dengan Ibu Laura. Iya, saya sendiri. Ada Begini, Bu. kepentingan apa? Kami dari petugas pajak ingin mengkonfirmasi, ingin memverifikasi ke Ibu bahwasannya di tahun 2022 di catatan kita Ibu belum membayar pajak bangunan. Tapi saya sudah bayar kok Pak di tahun 2022. Tapi dari rekapan yang kita punya di tahun 2022 Ibu belum terverifikasi membayar pajak bangunan. Bisa dilihat? Tapi saya sudah bayar loh Pak di tahun 2022. Nggak mungkin dong saya nggak bayar, karena kan saya juga sudah lama di berdirinya bangunan ini. Saya juga sudah berjualannya juga cukup lama. Masa iya saya nggak bayar bangunan? Dari tahun-tahun lalu juga saya sudah bayar kok. Oke, kalau begitu, bila Ibu tidak mau mengaku, kami boleh minta bukti pembayaran pajak di tahun 2022. Bukti pembayarannya sudah tidak ada Pak, sudah saya buang karena kita tiap tahunnya itu ada rekapan kalau barang-barang yang sudah tidak dipakai kita buang. Buat apa kita menemuin kantor kan? Jadi daripada kita tidak menemukan titik terang dari permasalahan kita ini, kita kan di sini bekerja di kantor pajak ya. Iya. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan. Jadi kita serahin surat segel untuk Ibu untuk sementara waktu sampai kita menemukan solusi dari permasalahan yang kita ada. Nggak bisa gitu dong, masa ya kantor saya langsung disegel? Karena saya juga sudah lama berjualan, laku lama, rame juga kok yang beli di sini. Masa ya saya nggak bayar pajak, terus tiba-tiba disegel kayak gitu? Nggak terima dong saya sebagai pemilik perusahaan ini. Ya kan kita tidak tahu fakta. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan begitu aja kan. Kita juga di sini cuma bekerja. Jadi kita ngikutin apa yang disuruh atasan. Surat segel, silakan tanda tangan. Silakan, bisa ditandatangani. Coba sini saya lihat dulu suratnya. Nanti kalian cuma ngada-ngada lagi udah menyegel perusahaan saya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Kami harap Ibu bisa bertanggung jawab atas tunggakan pembayaran pajak bangunan yang sudah Ibu tunggak dari tahun 2022. Terima kasih atas waktunya. Kami Ya. izin pamit. Saya akan membuktikan semua kalau bahwa saya sudah membayar. Terima kasih. Mbak, tolong jaga toko ya. Iya, Bu. Saya mau masuk dulu. Iya. Ya.
Udah beli bahan-bahannya. Tinggal apa lagi ya? Udah semua sih. Tinggal ngeracik aja nih. Satu produk jadi. Berita ini kok Indonesia ini impor terus ya berasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh Pak Eko, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Wah, silakan duduk dulu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Dok, bikinin Pak Eko teh dulu Dok. Ya Pak. Dok, kenapa tuh Pak? Kok kelihatannya sedih gitu Pak? Ada masalah apa? Iya nih Pak, jadi gini Pak, harga pupuk di pasaran sekarang melambung tinggi Pak. Jadi kami para petani itu kesulitan untuk membelinya. Emang sebelumnya Bapak beli di mana Pak? Di toko Laura Tani Pak biasanya Pak. Oh, di situ harganya berapa Pak? Di situ harganya 50.000 Pak. 50.000. Iya. Mahal juga ya Pak. Oh iya, kemarin saya ini Pak beli di tempat JJ Tani Pak. Di situ murah-murah soalnya Pak. Saya sudah bandingin sama di Laura. Ya, Iya terima kasih. silakan diminum Pak. Iya. Saya sudah bandingkan di tempat Laura Tani sama JJ Tani. Ternyata murah di JJ Tani Pak. Ini kemarin saya beli ini Pak. Ini pupuk untuk padi Pak. Ini dapat merangsang tumbuh dan pembungaan pada padi Pak. Ini kemarin saya beli harganya cuma 30.000 Pak. Ini. Boleh juga itu murah. Boleh Bapak lihat dulu. Apakah Bapak tertarik sama produk itu Pak? Kalau tertarik, besok bisa saya antar Pak ke tempat JJ Tani Pak. Boleh besok bisa ke toko dia aja. Langsung. Oh mau langsung sekarang aja? Iya nggak apa-apa sekarang. Oh yaudah. Soalnya lagi butuh juga Pak. Oh iya iya. Ya silakan dihabisin dulu Pak minumnya. Iya. Udah selesai Pak minumnya udah habis. Sudah Pak, sudah habis. Mari saya antar ke tempat JJ Tani Pak. Baik Pak. Siap. Ya sudah. Ke tempat JJ Tani. Duh, tutup lagi Pak. Gimana ini ya Pak? Aduh, bisa dihubungin nggak Pak? Oh iya, bentar Pak, saya hubungin dulu Pak. Si JJ Tani. Halo. Oh iya Pak, saya kesana Pak. Iya ya, bentar ya. Duh. Bu, Iya, gimana Mbak? saya izin Bu mau pulang. Kenapa pulang? Ada ini Bu, ada urusan Bu sebentar. Ya udah nanti balik sini lagi ya Mbak. Ya. Udah saya telepon Pak si JJ Taninya dan dia bisa ke sini katanya Pak mau ke sini sekarang dan lagi di jalan dia. Ya sudah kita tunggu saja Pak. Ya, tunggu saja ya. Mungkin bentar lagi nyampe dia. Maaf ya Pak Jody, Pak Eko. Oh, Saya baru datang. iya Bu, udah nyampe Bu. Iya. Dari mana Bu? Jadi ada apa ini? Oh tadi saya ini ada urusan. Oh, ada urusan. Iya. Ini Bu, Pak Eko ini mau beli obat yang saya beli kemarin Bu. Oh, Apa iya. masih ada ya Bu? Masih banyak. Masih banyak pupuk-pupuknya. Bisa Nah. dipilih. Nah ini nih Pak yang saya beli kemarin Pak, yang harga 30.000. Oh ini. Iya. Ini ada juga loh Pak yang jagung. Ini 30.000 kan Bu? Iya, 30. Kok di tempat Bu Laura bisa 50.000 ya Bu? Kok di sini bisa lebih murah Bu? Iya, karena kita kan beda ya dari suplai pupuknya. Oh. Beda tapi kok bisa sedrastis itu ya Bu bedanya? Bisa jauh gitu ya? Iya Pak. Jadi ini Pak Eko masalahnya lebih ke padi apa ke jagung ya Pak? Ke padi sih. Oh padi ya, itu yang padi. Ini tadi kan saya tanya Bu, kok bisa lebih murah Bu? Ya karena saya kan lebih murah biar para petani tidak terlalu berat ya Pak untuk membeli pupuk.
Terus tapi kok bisa di tempat Bu Laura mahal? Kalau itu saya kurang tahu ya Pak, soalnya saya kan nggak tahu Bu Laura itu suplai pupuk dari mana. Dan sedangkan juga sama saja Bu yang dijual dengan Bu Laura dan Ibu. Iya Bu, sama Bu produknya. Iya Pak, saya lebih jadi Bapak ini kesini mau beli apa enggak? Beli Bu. Ya udah, kalau mau beli beli aja, nggak usah tanya harga. Itu udah saya kasih harga murah loh, kok maunya mahal? Kok Ibu malah jadi marah-marah sih Bu? Udah lah Pak, jadi mau beli apa enggak? Saya mau tutup nih kalau nggak mau beli. Gimana Pak, jadi beli nggak Pak? Ya sudah, saya beli satu. Ya udah, gitu aja repot. Kok bisa ya Pak, di sini tempat ini bisa lebih murah gitu? Curiga saya Pak. Iya Pak. Sedangkan produknya juga sama saja Pak. Iya. Permisi, permisi. Selamat Iya. siang. Ya. Duduk Pak. Kenapa tuh Pak? Kayaknya kusut banget. Gini loh Pak, saya ini kan sama Pak Eko nih dari DJ Tani kan. Nah, di situ nih kami cuma beli obat ini loh Pak, obat ini, dan kami ini cuma nanya-nanya. Nanya-nanya Kok harga. bisa harga di tempat DJ Tani ini lebih murah daripada di Laura Tani gitu Pak. Tapi malah kami dimarah-marah, dimaki-maki Pak sama DJ Tani Pak. Bisa Ibu JJ sampai marah-marah? Emang ada kata yang menyinggung nggak Pak? Nggak tahu Pak, soalnya tadi tuh saya cuma ini loh Pak, cuma nanya harga obat ini. Nih. Kenapa dia lebih murah dari tokonya Ibu Laura? Iya. Loh. Ada apa ini kok rame-rame? Kok ada keributan? Keributan apa? Bu, tadi tuh Pak Jody sama Pak Eko habis beli obat di tokonya Bu JJ, tapi malah dimarah-marah. Bentar. Di toko siapa Pak? Bu JJ? Toko Bu JJ sebelah mana Pak? Yang sebelah sana Bu, yang di samping rumahnya ini, dia jualnya di rumah, di depan rumah itu. Yang Di saya rumahnya. tahu itu yang jualan toko obat-obatan di Desa Wakanda itu cuma di tempat saya Pak. Loh, tapi saya tadi beli di sana loh Bu, ini buktinya nih. Iya, ini saya Benar-benar. beli. Bukannya Bu JJ itu kerja di toko saya ya Pak? Kita Kita malah belum tahu Bu. Ini kita beli di sana tadi Bu. Coba saya lihat produknya dulu Pak. Silakan. Nah, ini itu produk dari toko saya Pak. Loh. Tapi kok bisa lebih murah Bu di toko JJ? Ya kan bisa jadi itu Bu JJ bisa menduplikat dan itu menjual barang ilegal dari toko kami. Apa ini ya Pak? Bisa jadi. bisa jadi. Curiga. Karena Bu JJ itu kerja di toko saya Pak sudah lama. Sejak saya bangun toko, buka toko, dia sudah saya anggap saudara saya sendiri. Oh, pantasan kita tanya harga kenapa lebih murah, tadi dia marah-marah. Nah, itu bisa jadi Pak. Dan saya ini juga sih Pak kecewa juga sama si JJ. Kok bisa dia seperti itu? Apa gini aja? Kan dia masih kerja di toko saya. Ya. Kita samperin aja ke sana, kita tanya baik-baik. Maksud dan tujuan dia itu menduplikat barang dari toko saya itu apa? Dan dia kenapa menjual barang ilegal buat para petani yang tidak memastikan kan Pak tanaman bapaknya nanti bagus atau tidaknya. Jangan terpengaruh sama harga murah Pak. Soalnya ini Bu, saya tadi baca di sini manfaatnya bagus Bu buat tanaman. Jadi saya ini. Nah, Tergiur. saya curiga juga bisa jadi dia mencuri resep dari perusahaan kami Pak. Bisa jadi. Berarti lebih baik kita Lebih baik kita datang ke toko saya dan kita tanyakan baik-baik kepada Bu JJ biar kita tahu tuh kan alasannya kenapa Bu JJ menduplikat produk ini dan dia menjual barang ilegal. Mari Pak. Saya antar. Baik, Pak, ayo. Bawa sebagai barang bukti. Kita masuk ke kantor saya. Belum Mbak? Lagi ngapain? Lagi jaga toko Bu. Ini apaan Mbak? Enggak Bu, ini nota ini doang. Masa iya coba. Ini cuma nota pupuk Bu. Iya lihat dulu Mbak, Ini soalnya nota itu pupuk. mencurigakan Mbak. Coba Apa sini. sih Bu? Ini cuma nota pupuk. Tuh kan bener. Mbak sudah mencuri resep saya di perusahaan saya. Jadi gini, sekarang Mbak jelasin sama saya selaku bos Mbak, kenapa Mbak menduplikat
produk dari perusahaan saya, kemudian Mbak menjual barang ilegal kepada para petani. Karena saya sudah mendengar langsung dari penyuluh dan para petani yang lain bahwa produk dari Mbak itu lebih murah daripada saya. Coba Mbak jelasin. Maaf Bu, saya tuh butuh uang banyak Bu. Kalau cuma jaga toko gini doang, uangnya tuh kurang Bu, cuma habis dimakan doang. Jadi saya cari jalan buat duplikat pupuk ibu. Tapi yang nggak gini caranya Mbak. Mbak bisa masuk ke jalur hukum, bisa langsung ditindaklanjuti secara hukum. Maaf, Karena Bu. Mbak sudah menduplikat dan menjual barang ilegal. Itu sudah membahayakan para petani di dunia ini. Kalau sampai tercemar lebih luas. Ya udah, Mbak saya maafin. Tapi besok lagi Mbak nggak usah kerja di toko saya. Bu, tapi jangan pecat saya deh Bu. Udah, soalnya para petani sudah ngeluh sama saya. Saya ganti rugi deh Bu. Nggak Semua bisa. hasil penjualan saya kasih ibu, tapi jangan pecat Nggak saya. bisa.